Selamat datang di Hospital bersama saya David Togadorop, Editor-in-Chief greathealth.id dan akita.id. Di episode kali ini kita akan membahas berita terkini berkaitan dengan kesehatan. Hanya di Hospital kita bicara BPJS Kesehatan. 8 Mei 2024 kemarin menjadi tanggal yang penting. Karena pada tanggal itu Presiden Joko Widodo mengumumkan penghapusan sistem kelas pada layanan BPJS Kesehatan. Awalnya, BPJS Kesehatan memiliki sistem kelas yang dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Setiap peserta membayar iuran sesuai kemampuan ekonominya. BPJS kelas 3, iurannya hanya Rp35.000 per bulan. Dan tentunya ini ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000. Jadi seharusnya Rp42.000. Untuk kelas 2, peserta membayar Rp100.000 per bulan. Dan untuk kelas 1, Rp150.000 per bulan. Tentunya jika dibandingkan dengan premi asuransi umumnya di luar sana, iuran BPJS ini jauh lebih terjangkau. Kehadiran BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 memungkinkan setiap orang apapun kelas ekonominya bisa mendapatkan perlindungan layanan kesehatan. Dan ini sangat membantu mengatasi tingginya biaya medis untuk mendapatkan pengobatan. Tapi 10 tahun berjalan, pemerintah ingin menyederhanakan pelayanan dengan menghapus sistem kelas dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar atau disingkat KRIS. Kementerian Kesehatan sendiri mengatakan bahwa kehadiran KRIS bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan sehingga semua golongan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik dalam hal medis maupun non-medis tanpa membeda-bedakan kelas. Namun tentunya keputusan ini menyisakan pertanyaan di masyarakat. Yang pertama, berapa iurannya nanti? Apakah ada kenaikan? Yang kedua, masyarakat bertanya-tanya, rumah sakit siap atau tidak menghadapi perubahan ini? Untuk tahu bagaimana sebenarnya sistem KRIS akan diterapkan di rumah sakit, kita dengar pernyataan dari BPJS Kesehatan berikut ini. Kita lihat di Perpesnya itu sendiri, di definisi bahwa KRIS itu adalah sebetulnya standar minimal di mana kelas rawat inap itu diberikan kepada peserta gitu ya. Jadi perlu disampaikan juga di Perpres tersebut tidak ada narasi ataupun klausul yang memang menyebutkan bahwa kelas rawat 1, 2, 3 itu dihapus gitu ya. Jadi hanya menyampaikan bahwa dan di definitif sudah jelas bahwa KRIS itu adalah sebetulnya standar minimal pelayanan gitu ya, pelayanan rawat inap bagi peserta. Kita lihat ya dari dari standarisasinya juga kita bisa melihat, kami dari BPJS Kesehatan, dari Kacamata BPJS Kesehatan melihat bahwa saat ini kan kelas rawat itu berbeda-beda ya di tiap rumah sakit. Ada yang kelas 3 itu ada 6 tempat tidur ya, ada yang 8 gitu ya kelas 3. Kelas 2-nya juga seperti itu ya, berbeda-beda. Nah, kami dari Kacamata BPJS Kesehatan melihat bahwa dengan KRIS ini menstandarisasi minimal gitu ya. Menstandarisasi minimal berapa di kelas rawat kelas 3 itu sebetulnya berapa harus tempat tidur gitu ya. Melihatnya seperti itu. Namun sekali lagi ini kan belum final ya untuk mekanisme. Kemudian tadi ya ada 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan ya. 12 kriteria terkait dengan kelas rawat inap standar ini gitu ya. Fasilitas-fasilitasnya apa saja? Ini sudah tertera nih. Nah, namun untuk detailnya, untuk mekanismenya kami masih menunggu nih. Contohnya dari 12 tadi ya, terkait dengan tempat tidur misalnya, berapa tempat tidur. Nah, ini kita juga masih menunggu nih. Kemudian juga pencahayaannya seperti apa, kemudian juga kualitas tempat tidurnya seperti apa gitu ya. Nah, ini tentunya kita masih menunggu aturan yang lebih lanjut, yaitu aturan peraturan menteri ya, Permenkes dalam hal ini. Jadi ada beberapa yang akan mengalami perubahan tentunya ya, tadi karena standarisasi ini tentunya ke arah yang lebih baik gitu ya. Ini pun tidak terlepas dari kami juga ya, dari BPJS Kesehatan ini menginginkan juga dari pelayanan gitu ya untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi untuk perubahannya tadi kita melihat nih, standarisasi ini adalah untuk ke arah yang lebih baik.
di mana memang dari fasilitas kesehatan yang selama ini belum standar gitu ya, masih ada kelas 3 itu kamar mandi di luar gitu ya. Dengan ada standarisasi ini, dengan ada kelas rawat inap standar ini, diatur gitu ya, kamar mandi itu harus di dalam. Kemudian ada pembeda antara perawatan laki-laki dan wanita gitu ya. Kemudian juga ada untuk anak-anak dan dewasa gitu ya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan adanya 12 kriteria tadi memastikan bahwa pelayanan untuk peserta JKN ini bisa ditingkatkan dari sisi dari sisi kepuasannya nantinya gitu ya. Dan yang pasti kita pun harus melihat dari kemampuan dari peserta itu sendiri ya, kemampuan dari penduduk Indonesia seperti apa gitu ya. Ini jangan sampai tadi kita melakukan mengimplementasikan KRIS ini malah menurunkan kepuasan pelayanan gitu ya, yang selama ini dari tahun ke tahun, dari tahun kita lihat dari masa awal 2014 sampai dengan tahun 2023 kemarin, untuk kepuasan peserta ini mulai naik gitu ya. Sudah banyak peserta itu yang mengakses layanan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dibandingkan dari tahun 2014, karena kita sudah satu dekade ini ya, sudah satu dekade, dibandingkan dari 2014 ini meningkat tajam ya. Yang biasanya tuh untuk pengakses layanan per hari itu hanya 256.000 di tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2023 kemarin kita rata-rata itu 1,6 juta yang mengakses. Jadi memang signifikan gitu ya, bagaimana peserta ini mengakses, karena tadi ya layanan itu terus ditingkatkan, jadi merasa nyaman gitu ya untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan, mengakses program JKN ini, sehingga untuk yang mengakses dan juga yang puas ini semakin meningkat. Sekitar 2.358 rumah sakit menjadi target implementasi dari KRIS. Ada sekitar 125 rumah sakit diantaranya menyatakan bisa siap menerapkan kriteria KRIS. Tapi ada banyak lagi rumah sakit yang menyatakan belum siap menerapkan KRIS. Sehubungan dengan itu, untuk tahu bagaimana dari sisi rumah sakit apakah mereka siap atau tidak menerapkan KRIS dan apa saja persiapan dan kendalanya, kita simak penjelasannya. BPJS ini sesuatu program yang sangat baik sekali. Kalau kita lihat di luar negeri, negara-negara lain untuk bisa universal healthcare coverage ke 90% seperti di Indonesia itu butuh waktu yang lama sekali. Jadi apa yang kita sudah capai di BPJS kita patut bangga. Namun kita kan tentu mengatur semakin lama semakin baik. Jadi perubahan undang-undang ini menjadi KRIS ini adalah salah satu cara untuk membuat BPJS lebih sehat. Dan yang kedua adalah lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita sangat menyambut dengan baik dan positif, dan tentu kita sudah mulai persiapkan. Namun di sisi itu kita mempunyai 4.000 beds gitu ya. Jadi kan tentu transisi pasti akan butuh waktu, dan nggak mungkin semua beds itu ditutup untuk kita tiba-tiba krisis gitu ya. Tapi kita sudah mulai menyicil dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita akan jalankan beberapa ya, di dalam setahun 2 tahun ke depan kita akan selesai untuk kita bisa juga menutup krisis. Kita punya timeline untuk kita bisa merenovasi ruangan-ruangan, kita bisa melakukan progres. Tapi di sini kan sebenarnya kan minim kan, standar minimal. Jadi kalau kita berikan lebih, nggak apa-apa dong. Iya kan? Jadi ya nggak apa-apa, ya nggak usah persis begitu, kita bisa berikan lebih. Jadi nggak apa-apa, dalam transisi ini nggak persis KRIS, tetapi lebih dari KRIS, nggak masalah. Dan dari sisi masyarakat sebagai peserta penjaminan kesehatan, banyak yang merasa khawatir dengan isu penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini. Banyak masyarakat merasa khawatir ini akan berdampak pada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan lebih dari itu, tidak sedikit yang merasa bahwa penghapusan ini akan menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat ekonomi bawah. Oh, kalau untuk itu sih bener dengarnya cuma sekilas ya Mbak ya. Katanya mau digabung kan dari kelas 1 menjadi kelas 2, 3. Pernah ngeliat di apa itu di TikTok apa di apa dah. Iya katanya mau diganti KRIS apa ganti apa sih gitu.
Iya, sudah dengar dari beritanya. Pernah dengar dilihat di Google gitu. Ya kalau saya sih ya ikutin aja dah. Ikut aja gitu Mbak. Karena belum jelas juga ya, belum tahu dan belum merasakan juga seperti apa kris itu gitu. Tapi kalau sebagai pengguna BPJS sih selama ini ngerasa nyaman banget dengan sistem kelas 1, 2, dan 3. Belum tahu gimana jadinya kalau misalnya nanti dilebur semua jadi satu. Tapi kalau pembayarannya agak ya buat menengah ke bawah sih nggak masalah gitu. Cuman kalau melebihi dari kayak yang biasanya kayak kita kelas 3 kan. Terus ini nggak tahu deh. Yang ngeberatin juga kalau misalnya lebih dari yang angka di nominal yang kelas 3 segitu terus dilebihin. Nah itu baru keberatan. Ya demi kesehatan gratis ya paling mau kagak mau Mbak. Karena kan kita udah pakai BPJS kan. Karena kalau kita berubah dari BPJS nantinya bayar. Kenapa bayar? Mungkin yang dari fasilitas ya kan. Kadang kalau kayak kelas 3 itu kayak kurang di apa sih? Kurang dirangkul gitu. Kalau kelas 1 kelas 2 3 kan agak ya ayo. Kalau kelas 3 kayak ntar ya gitu. Sulit gitu. Makanya ya kalau bisa fasilitasnya lebih bagus lah kalau bisa. Harapannya sih kalau benar-benar terjadi digabung nih, ketika kita mau check up, ruangannya masing-masing, jangan dicampur dengan pasien yang lain. Kan sebenarnya kasihan yang kelas 3 sih kalau memang harus menyamakan biayanya sama dengan yang kelas 1. Tapi kalau misal bagi yang kelas 1 ke kelas 3 mungkin jadi lebih ringan. Tapi ya karena beritanya juga belum jelas, jadi harapannya memang semoga yang terbaik aja deh. Kalau misalnya sistem kelas ini memang dihapuskan, seenggaknya tetap bisa mengcover layanan kesehatan buat semua masyarakat secara merata. Upaya pemerintah untuk mengubah standar pelayanan kesehatan patut diapresiasi. Namun yang menjadi PR besar adalah kesiapan rumah sakit yang serta-merta harus mengubah sistem layanan BPJS Kesehatan yang selama ini sudah terintegrasi. Selain itu, di satu sisi memang banyak masyarakat selama ini sudah merasakan manfaat BPJS Kesehatan. Akan tetapi di sisi lain, sistem antrean dan prosedur panjang masih menjadi penghalang sebagian masyarakat untuk menikmati penuh layanan BPJS Kesehatan. Apakah itu semua akan menjadi lebih baik dengan adanya kris nanti? Lalu belum adanya kepastian tarif dan iuran berkaitan dengan kris ini membuat masyarakat masih bertanya-tanya seperti apa layanan yang akan diterima nantinya. Makin mudahkah atau makin rumit? Saya David Dugator, terima kasih sudah bersama dengan Hospital.